Siang semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya berkontrak pada musim-musim corona seperti ini. Jadi ada satu orang klien ya, kita udah beberapa kali ketemu, udah membicarakan banyak lah ya, meeting mengenai bagaimana menyelesaikan suatu perkara dan juga mengatasi perkara-perkara lain atau mengantisipasi munculnya perkara-perkara lain dari perusahaannya. Oke ya. Nah, pada saat kita akan melakukan deal itu bertepatan sekali dengan merebaknya wabah virus corona. Nah, tentunya sebagai pengusaha yang bijak, dia menanyakan kepada saya selaku calon kuasa hukumnya, "Pak, gimana kalau kontraknya kita ditunda aja?" Saya tanya, "Kenapa Pak?" Ya, dia jawab, "Karena sekarang kan musim corona, kita semua bisnis pasti sudah ngerem semua, intinya put a halt on their progress, di stop atau apa, pegawai nggak bisa 100% masuk segala macem. Kita juga nggak tahu nih sampai kapan. Apa nggak bijaknya kita mulai kontrak pada saat situasi sudah menjadi jelas?" Nah, kalau kalian jadi saya, kalian akan jawab apa? Pernah nggak kalian ditanyain pertanyaan serupa oleh klien atau calon prospek Anda? Nah, sebagai lawyer yang nggak kalah bijak, saya bilang seperti ini, "Pak, benar bahwa sekarang kondisinya virus corona sedang tidak pasti dan merebak, kita juga nggak tahu kapan akan berhenti." Poin Bapak satu benar. Poin kedua, benar bahwa keadaan bisnis semua sekarang sedang terhenti. Ya, roda bisnis berputar lebih pelan, ekonomi juga kondisinya seperti ini. Kita semua tahu itu, dan itu adalah poin yang valid, kedua poin ini ya. Namun ada poin ketiga yang mungkin Bapak belum lihat. Yakni apa? Pengalaman nggak dengan saya selama ini, Pak? Kalau kita mau cari waktu untuk each other, mau ketemu, mau meeting, itu sangat susah. Sampai kita harus pakai video call, WA, ataupun sekarang pakai Zoom. Ya, susah sekali untuk cari waktu. Nah, justru di saat-saat seperti ini, menurut hemat saya, adalah saat yang tepat, Pak, untuk Anda menggunakan jasa konsultan hukum. Nah, tentunya kalau Anda digituin kan heran, loh, dia juga sama. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Ya saya bilang, gini Pak, pada saat bisnis beroperasi, roda ekonomi berputar dengan kencangnya, kita ini tidak ada waktu Pak untuk mikir. Kita selalu fokus terus satu, gimana cara mengejar keuntungan, gimana cara beradaptasi dengan market, gimana cara yang gini, selalu fokus jalan, fokus lari, fokus kencang-kencang maju-maju terus. Tapi sehingga kita tidak punya waktu Pak untuk berpikir, mematangkan rencana. Ya. Karena kalau diambil waktunya kita ngerem dan mematangkan rencana, takutnya kita kalah dengan kompetitor lain. Ya. Nah, justru pada saat seperti ini, pada saat semua kompetitor diam, semua roda ekonomi diam, tidak jalan. Nah, itulah dimana saatnya kita regroup, berkumpul, lalu berdiskusi tentang pertama, apa saja legal action yang selama ini pernah diambil namun ternyata salah atau berpotensi menimbulkan masalah. Kedua, legal action apa yang bisa dibenahin, yang bisa dilakukan untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan tersebut. Ya, kita menyusun strateginya semua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat legal action plan ke depan untuk menghindarkan diri atau melindungi diri dari konsekuensi atau masalah-masalah serupa yang sudah pernah timbul atau yang akan timbul di kemudian hari. Nah, dengan argumen seperti itu, akhirnya beliau berpikir dan memutuskan masuk akal juga, dan akhirnya kita udah deal. Ya, jadi di sini saya bukan ngajarin kalian untuk membohongin orang, membohongin klien, tapi memang justru bagi saya ini adalah momen yang tepat. Kalau saya prinsipnya
di mana ada bencana, di situ pasti ada kesempatan. Jadi disinilah waktu kita untuk regroup, mengambil waktu, berdiam diri sejenak, berkumpul melalui Zoom meeting tentunya ya, untuk bicara mengenai langkah-langkah yang dapat kita ambil ke depannya untuk strategizing, untuk planning. Sudah disediakan waktu pada saat corona ini. Nah, selanjutnya di video nanti kita akan bahas bagaimana terus berkontrak, menyusun mekanisme kontrak pada saat-saat seperti itu. Tentunya ya, argumen saya benar. Secara logis, secara substansial, secara substantif itu masuk akal. Tapi penerapannya gimana? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kedua poin dari klien saya tadi yang awal itu benar juga, itu valid. Tidak tentu keadaannya, kapan kita bisa mulai aktif, bagaimana cara menanganinya, apalagi sekarang PN sudah pada tutup, pengadilan negeri ya. Nah, itu semua mekanismenya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, stay tune, see you, God bless.